Hai hai, hari ini aku akan bercerita tentang legenda Nusantara yang berjudul Keong Emas. Silakan saksikan. Pada zaman dahulu, Raja Kertamarta, penguasa di Kerajaan Daha, memiliki dua putri. Putri pertama bernama Galuh Ajeng dan putri kedua bernama Candra Kirana. Keduanya memiliki wajah yang cantik jelita. Terdengar kabar bahwa Candra Kirana akan dinikahkan dengan putra mahkota kerajaan seberang, Kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati, nama putra mahkota itu. Galuh Ajeng menjadi iri kepada sang adik. Ia ternyata sudah menaruh hati kepada Raden Inu Kertapati. Pertunangan pun berlangsung. Namun Galuh Ajeng tetap menolak. Ia memiliki wajah yang cantik, tapi sayang tidak disertai dengan hati yang cantik pula. Setelah proses pertunangan, Galuh Ajeng memiliki niat yang jahat terhadap Candra Kirana. Ia menyebarkan fitnah hingga Candra Kirana diusir dari istana. Setelah Candra Kirana terusir, hati Galuh Ajeng belumlah puas. Ia ingin Candra Kirana hilang selama-lamanya. Suatu ketika, Candra Kirana sedang berjalan sendiri di bibir pantai. Tiba-tiba, nenek sihir suruhan Galuh Ajeng menghadang jalan Candra Kirana. Disihirlah putri Candra Kirana menjadi keong emas. Nenek sihir membuang keong emas atau Candra Kirana ke laut lepas. Nenek sihir berkata, "Sihir ini akan hilang hanya bila engkau berjumpa dengan tunanganmu." Derita keong emas sungguh malang. Selain sendirian, hidupnya terombang-ambing di lautan lepas. Ia hanya pasrah. Gelombang ombaklah yang membawa tubuhnya. Pada suatu hari, keong emas tersangkut di jalan nelayan yang sedang mencari ikan. Nelayan itu seorang nenek renta. Melihat hal itu, nenek nelayan merasa mendapat tangkapan yang istimewa. Hari berikutnya, sang nenek kembali mencari ikan di laut. Seperti biasa, ia berangkat di waktu pagi. Hasil tangkapan hari ini berbeda dengan hari kemarin. Tak satu pun ikan berhasil ia tangkap. Lelah dan kecewa nenek rasakan. Lalu ia kembali ke gubuknya dengan lemas. Sesampainya di rumah, nenek dibuat kaget karena makanan lezat sudah terhidang di atas meja. Dalam pikiran nenek bertanya-tanya, dari mana asal makanan-makanan ini? Tapi walaupun begitu, tetap ia santap makanan yang terhidang. Ternyata kejadian aneh itu terulang pada hari-hari berikutnya. Nenek renta itu sangat penasaran dengan apa yang dialaminya, dan ia bermaksud menyelidiki. Ketika pagi menjelang, nenek berpura-pura akan pergi ke laut. Namun, di tengah perjalanan, ia berputar ke belakang rumah. Ia bersembunyi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kedua mata nenek seakan tidak percaya. Ia melihat seorang gadis cantik muncul dari cangkang keong emas. "Siapa engkau, wahai putri yang cantik?" tanya sang nenek. Keong emas terkejut. "Aku Candra Kirana. Aku putri kerajaan Daha. Nenek sihir telah menyihir aku." Selesai Candra Kirana menjelaskan, ia kembali berubah wujud menjadi keong emas. Hilangnya putri Candra Kirana membuat Raden Inu Kertapati sedih. Ia terus mencari sang putri yang hilang. Setiap hari ia mencari putri Candra dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Tapi tanpa Raden Inu tahu, ada burung gagak jelma nenek sihir selalu bersamanya. Kemanapun ia pergi, burung gagak selalu mengikuti. Raden Inu heran, ada burung gagak bisa berbicara dan tahu arah tujuannya. Raden Inu terpedaya. Ia seakan tidak sadar. Ia menganggap burung gagak itu sebagai burung yang sakti.
lalu mengikuti kemana burung gagak itu terbang. Suatu hari, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk kelaparan. Bekal makanan yang dibawa ia berikan kepadanya. Ternyata, kakek yang Raden Inu temui adalah manusia sakti. Dengan senang hati, sang kakek menolong Raden Inu dari niat jahat burung gagak. Burung gagak yang berada tak jauh dari sang kakek dipukul dengan tongkat yang ia pegang. Burung gagak seketika menghilang, meninggalkan bekas asap hitam menguap. Dengan bantuan sang kakek, Raden Inu mengetahui keberadaan Chandra Kirana di desa Dadapan. Ia pun segera pergi ke sana. Raden Inu melakukan perjalanan jauh hingga berhari-hari lamanya. Perbekalan yang dibawa pun sudah habis. Akhirnya, ia singgah di sebuah gubuk yang Raden Inu jumpai. Tujuannya ingin meminta air. Raden Inu berdiri di balik jendela kayu. Ia melihat seorang gadis menghadap dinding dapur yang sedang memasak. Ia menyapa sang gadis dengan sopan. Raden Inu melonjak kaget, tapi terlihat di wajahnya senyuman bahagia. Ternyata gadis itu yang selama ini ia cari, Putri Chandra Kirana, kekasihnya. Chandra Kirana juga tidak kalah terkejut. Ia tidak menyangka kalau kekasihnya sedang berdiri di hadapannya. Seketika setelah perjumpaan sepasang kekasih, hilanglah sihir yang merasuki Chandra Kirana. Setelah meminta izin kepada nenek nelayan, Raden Inu membawa Putri Chandra ke istana. Selanjutnya, Chandra Kirana menjelaskan apa yang telah dialaminya kepada sang ayah, Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Chandra Kirana. Ia telah berlaku tidak adil padanya. Akhirnya, atas pertimbangan Baginda Raja, Galuh Ajeng mendapat hukuman yang setimpal. Hari pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun tiba. Acara pesta dilangsungkan dengan meriah. Terlihat suami istri duduk di pelaminan sangat serasi. Seluruh rakyat pun memuji. Kacang tak lupa pada kulitnya. Mereka pun memboyong nenek Dadapan ke istana. Akhirnya, Raden Inu dan Putri Chandra Kirana hidup bahagia. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah ini adalah jadilah manusia yang suka berbuat kebajikan, karena kebajikan dapat mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Sebaliknya, perbuatan buruk dapat mendatangkan kemalangan. Hindari sifat tamak dan serakah. Perbuatan buruk seperti tamak dan serakah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Menilai orang dari fisik dan perbuatannya haruslah ditinggalkan.